Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Pemandi Jenazah. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Semuanya adalah titipan dan telah didistribusikan dengan sangat sempurna oleh Yang Maha Sempurna. Bondowoso 2015. Namaku Ibnu dan aku adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakakku sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Kiran. Kakakku mempunyai usaha toko sembako yang cukup besar di rumah. Kami tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pekerjaanku sehari-hari adalah seorang pemandi jenazah di sebuah rumah sakit di Bondowoso. Aku memang tidak mendapat gaji tetap setiap bulan. Hanya saja aku mendapat 75.000 untuk setiap jenazah yang kumandikan. Dengan penghasilan yang belum tetap dan tak terlalu besar, tentu aku belum berani melamar Sinta, gadis yang sudah 3 tahun aku pacari. Sebenarnya aku ingin mencari pekerjaan yang lebih pasti dan menjanjikan. Tapi karena belum ada lowongan, terpaksa aku menekuni pekerjaan ini untuk sementara. Selama 2 tahun menjadi pemandi jenazah, tentu saja awalnya aku takut. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan aku mulai terbiasa dengan itu. Hanya saja, jujur, sebenarnya itu tetap bukanlah hal yang mudah. Selain penghasilan yang tak seberapa, terkadang aku harus berhadapan dengan jenazah-jenazah yang bisa dibilang mengerikan. Seperti korban kecelakaan yang anggota tubuhnya sudah tak utuh lagi, atau korban kebakaran yang sudah gosong. Berbagai macam luka pernah kusaksikan pada tubuh jenazah-jenazah yang kumandikan. Sempat beberapa kali kondisi-kondisi seperti itu sampai membuatku tak enak makan berhari-hari. Tapi untungnya selama ini aku belum pernah mengalami gangguan-gangguan yang terlalu menakutkan. Hanya beberapa kali teringat wajah-wajah mereka menjelang tidur. Atau sesekali ada bayangan-bayangan aneh yang berseliweran di kamar setelah siang atau sorenya aku memandikan jenazah. Tapi seingatku, tak ada yang pernah lebih dari itu. Di sisi lain, ada juga yang sedikit membuatku betah menjalani profesi ini. Tak jarang anggota keluarga almarhum dengan baik hati memberiku tips tambahan saat selesai memandikan anggota keluarganya. Bahkan beberapa kali aku menemukan benda-benda berharga di kantong celana atau baju jenazah yang akan kumandikan. Sesuai pengalamanku, biasanya hal itu terjadi pada jenazah korban kecelakaan, yang pastinya tak sempat menyimpan barang-barang berharganya. Aku pernah mendapatkan uang tunai 2 juta saat memandikan korban kecelakaan tabrak lari beberapa bulan lalu. Pernah juga mendapatkan perhiasan emas pada jenazah wanita yang setelah aku jual mendapatkan uang ratusan ribu. Syukurnya, selama ini tak sekalipun aku pernah didatangi arwah ataupun sosok-sosok jenazah yang pernah kuambil barang-barangnya. Dalam hati, aku hanya berpikir berkelakar bahwa mungkin mereka sudah ikhlas barang-barangnya kuambil. Tapi suatu saat, aku merasa kena batunya. Ada satu kejadian yang membuatku tak mau melakukan hal itu lagi.
Suatu pagi, sekitar jam 5, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Katanya semalam ada penemuan jenazah yang diperkirakan korban tabrak lari di daerah Tegal Ampel dekat kuburan Cina dan harus dimandikan pagi ini juga. Aku pun dengan segera meluncur ke rumah sakit. Sesampainya di sana, aku menyaksikan sesosok tubuh terbujur kaku yang ditutupi selembar kain putih. Setelah kubuka penutup kain itu, nampak di hadapanku jenazah seorang pria berumur sekitar 45 tahun. Dengan rambut gondrong, di bagian dahinya ada luka parah yang sepertinya sampai membuat tulang tengkoraknya pecah. Yang membuatku merinding adalah mata dari jenazah itu terbuka dan melotot, serta ada cairan seperti darah segar keluar dari kedua matanya. Laki-laki itu menggunakan jaket kulit tebal dan celana jeans, serta sepatu kulit. Kalau melihat sekilas penampilannya, aku menduga jenazah ini semasa hidupnya adalah seorang preman. Selain dari cara berpakaian, aku juga melihat ada beberapa tato di tangannya. Seperti biasa, aku mulai melepaskan pakaiannya satu persatu, sambil tak lupa mengecek semua isi sakunya. Mungkin ada uang tunai atau benda-benda berharga lainnya. Semua sakunya ternyata kosong. Hanya ada satu cincin batu akik berwarna merah yang masih melingkar di jari tengah tangan kanannya. Di mataku, akik itu terlihat sangat menarik. Dan aku tertarik untuk memilikinya. Ternyata tak mudah untuk melepas cincin itu. Tapi setelah aku mengolesinya dengan air sabun, baru dia terlepas dan segera kukenakan di jari tengah tangan kananku. Beberapa kali kuperhatikan, sepertinya cincin akik ini memang cocok melingkar di jariku. Sekitar jam 7:30, aku sudah selesai melaksanakan tugas dan segera menuju ruang administrasi untuk mengambil upah memandikan jenazah. Mbak Lisa, bagian administrasi, segera memberiku amplop seperti biasa, berisi uang 75.000. Aku lalu segera menjemput Sinta pacarku yang rumahnya memang tak jauh dari rumah sakit. Aku berniat mengajaknya sarapan di warung pecel langgananku di dekat alun-alun. Setelah sarapan, aku dan Sinta berjalan mengelilingi alun-alun sambil berfoto-foto menggunakan HP-ku. Kebetulan, kualitas kameranya memang lebih bagus dari HP-nya Sinta. Cukup lama kami menghabiskan waktu berdua di alun-alun. Dan sekitar jam 9, kami memutuskan untuk pulang. Tak lupa aku mampir ke minimarket untuk membeli coklat dan permen kesukaan Kiran keponakanku. Selama ini, aku memang sangat menyayanginya. Setiap kali aku mendapat uang, aku selalu menyisihkan untuk membeli makanan-makanan ringan kesukaan Kiran. Sesampai di rumah, aku segera menuju kamar kakakku. Biasanya, keponakanku belum bangun di jam-jam seperti itu. Dan benar saja, Kiran memang masih tertidur pulas. Seperti biasa, aku segera menggoda dan mencubit-cubit mesra pipinya. Kuletakkan permen dan coklat itu di kepala Kiran. Tapi anehnya, saat terbangun dan melihat wajahku, Kiran langsung menjerit ketakutan. Aku berpikir mungkin dia terkejut dan lalu menggendongnya keluar. Tapi tangisan Kiran semakin menjadi. Ibunya segera menggendong Kiran dan dia memalingkan wajahnya dariku. Ini aneh sekali. Karena selama ini Kiran selalu berseri-seri begitu melihatku. Sejak bayi, aku memang sangat dekat dengannya. Bahkan tak jarang dia minta tidur denganku. Tapi tatapan Kiran berbeda kali ini. Dia terlihat sangat ketakutan seperti melihat hantu.
Dalam hati, aku hanya berpikir mungkin dia marah karena aku bangunkan tadi. Kami semua memang masih tinggal serumah. Aku, kakak dan kakak iparku, serta bapak dan ibu masih tinggal bersama di rumah peninggalan kakek. Rumah itu cukup besar dan berisi 5 kamar di dalamnya. Kakakku sempat berencana membeli pekarangan yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah dan membangun rumah baru di sana. Tapi ibu melarang karena beliau ingin kami semua tinggal bersama. Karena Kiran tak berhasil kubujuk, aku lalu membantu bapak memberi makan ayam di belakang rumah. Tak lama setelah selesai, aku masuk kamar dan melihat hasil foto-foto tadi di alun-alun. Dan aku berniat mengirimkannya pada Sinta. Tapi aku sangat terkejut, bahkan tanpa sadar sampai melemparkan HP-ku ke kasur. Di beberapa foto, kami tidak hanya berdua, tapi ada sosok lain berdiri tepat di belakang kami. Setelah memberanikan diri, kuamati dengan seksama sosok itu. Dan aku teringat sangat jelas, itu adalah sosok jenazah yang tadi pagi kumandikan. Tampak di foto itu kepalanya masih mengucurkan darah segar. Aku segera menghapus foto-foto itu dan mengirim chat pada Sinta kalau hasil foto-foto tadi semuanya kabur. Aku tentu tak ingin Sinta tahu dan ketakutan. Tiba-tiba ada rasa takut yang datang menyergapku. Perlahan tercium bau anyir darah di kamar, yang semakin lama semakin menyengat. Tubuhku terasa gemetar dan keringat dingin segera deras bercucuran. Naluri kemudian menuntunku untuk mencari sumber aroma anyir itu. Ternyata bau itu berasal dari cincin yang kupakai. Aku sangat yakin, karena aroma segera menguat begitu kudekatkan hidung. Dengan panik, aku berusaha melepaskan cincin akik itu dari jariku, tapi tak kunjung berhasil. Berkali-kali aku mencoba, tapi selalu gagal. Aku lalu mengambil minyak goreng di dapur untuk mengolesi jariku agar cincin itu bisa terlepas. Tapi baru beberapa langkah, di hadapanku sudah berdiri sosok jenazah itu. Wajahnya memerah, penuh darah segar. Dia menatapku sangat tajam. Entah kenapa, aku hanya terpaku dan tak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang datang tiba-tiba dan memaksaku saling berpandangan dengannya. Tangannya menjulur perlahan ke arahku. Aku merasa sosok ini akan mencekik leherku. Tatapannya memancarkan aura kemarahan yang sangat bisa kurasakan. Akhirnya, aku berhasil menjerit ketakutan. Bapak dan ibu dengan tergesa langsung masuk ke kamar karena mendengar jeritanku. Mereka pun bertanya padaku apa yang terjadi. Dengan wajah gugup, aku hanya menjawab kalau tadi ada seekor cicak yang jatuh tepat ke mukaku. Aku tak berani mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, karena mereka pasti akan marah. Aku sudah mengambil barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Setelah suasana hatiku mulai agak tenang, aku memutuskan untuk menyibukkan diri dengan membantu bapak membersihkan kandang ayam, dengan harapan bisa melupakan hal mengerikan yang tadi kualami. Malam harinya, selepas maghrib, aku berencana mengajak Kiran untuk bermain ke rumah sepupuku yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah. Kebetulan, di sana juga ada anak sepupuku yang masih seumuran dengannya dan mereka memang biasa bermain bersama. Tapi lagi-lagi Kiran menjerit histeris saat kudekati. Wajahnya benar-benar menampakkan ketakutan. Aku mulai yakin
Pasti ini ada hubungannya dengan cincin yang tak bisa lepas dari jariku. Karena kata orang, anak kecil penglihatannya memang lebih peka terhadap makhluk halus. Akhirnya, aku berangkat ke rumah sepupuku sendirian. Di tengah perjalanan, saat melewati rimbunan bambu, aku melihat ada cahaya berwarna merah yang membuatku penasaran. Aku pun terpancing untuk menghampirinya. Ketika semakin dekat, barulah nampak cahaya merah itu ternyata adalah sepasang mata dari sosok tinggi besar dan berbulu. Aku terpaku ketika sosok itu menatapku dengan tajam dan menakutkan. Dan ternyata dia tidak sendiri. Di sampingnya berjajar beberapa makhluk yang tak kalah menyeramkan. Di pikiranku, sosok tinggi besar itu seperti pemimpin di antara makhluk-makhluk lain yang terlihat mengiringi atau mengawalnya. Semuanya menatapku dengan tatapan kemarahan. Aku pun membatalkan ke rumah sepupuku dan segera berlari kembali ke rumah. Rasanya aku benar-benar diteror. Dan aku makin yakin semuanya pasti berhubungan. Melihatku datang terengah, Bapak bertanya kepadaku apa yang terjadi. Kali ini aku jujur. Aku menceritakan apa yang baru saja terlihat di rimbunan bambu. Respon Bapak cukup dingin dan hanya mengatakan bahwa gangguan makhluk halus akan mudah terjadi pada orang yang jarang sholat. Jujur, aku memang sering meninggalkan sholat dan Bapak pasti sangat tahu tentang hal itu. Aku lalu masuk kamar, tapi dengan dihinggapi berbagai kekhawatiran. Entah kenapa firasatku mengatakan gangguan itu pasti akan datang lagi. Aku sangat ketakutan dan merasa tak akan berani tidur sendirian. Akhirnya, dengan malu-malu, aku ke ruang tamu dan memelas pada Bapak untuk menemaniku tidur malam ini. Bapak hanya terkekeh. Tapi mungkin karena kasihan, akhirnya beliau mengiyakannya. Ya sudah, masuk sana. Sebentar lagi Bapak nyusul. Bapak juga sudah ngantuk kok. Begitu yang diucapkan beliau. Sekitar jam 10 malam, aku memasuki kamar dan beberapa saat kemudian kulihat Bapak menyusul. Tanpa berkata-kata, Bapak langsung berbaring di sebelahku dan tak lama kemudian terdengar suara dengkuran. Aku yang masih teringat kejadian-kejadian seram hari ini agak sulit memejamkan mata. Tapi dengan adanya Bapak di samping, ketakutanku jauh berkurang. Aku lalu memiringkan badan dan membelakangi Bapak, sambil berusaha memaksa mataku untuk tidur. Perlahan mulai kurasakan mengantuk yang makin lama makin kuat. Di saat semua kekhawatiran belum benar-benar hilang, tiba-tiba terdengar suara dengkuran Bapak berubah. Volumenya semakin keras, tapi lama-lama terdengar seperti auman. Dan mulai tercium bau amis darah. Seketika bulu kudukku merinding. Kuberanikan diri membalikkan badan sambil menoleh ke arah Bapak. Dan nafasku seperti tersekat tiba-tiba. Ternyata yang sedang tidur di sebelahku bukan Bapak. Lagi-lagi yang terlihat di mataku adalah sosok jenazah yang kumandikan tadi pagi. Benar-benar persis. Wajahnya dipenuhi darah dengan dahi yang pecah. Senyumnya tiba-tiba terkembang mengerikan di mulutnya yang juga berlumur darah segar. Gigi taring yang jelas terlihat membuat hatiku semakin diselimuti ketakutan luar biasa. Lagi-lagi, tangannya berusaha mencekikku. Dengan sangat terbata, aku berusaha melafalkan semua doa yang terlintas. Tapi sosok itu tak bergeming dan seperti makin menikmati menyiksaku dengan kengerian. Dia lalu tertawa kecil, tapi wajahnya makin menakutkan.
Aku terus tergagap sambil menatapnya penuh kengerian. Aku lalu berkali-kali berusaha berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutku. Semakin lama, kedua tangan sosok itu semakin mendekat ke arah leherku. Sepertinya dia memang sengaja memperlambat gerakan untuk membuatku tersiksa. Jari-jarinya yang berkuku tajam semakin dekat dan hampir menyentuh kulit leherku. Untunglah, sesaat kemudian ada yang mengguncang-guncangkan badanku dan ternyata itu adalah Bapak. Aku langsung terbangun dan sadar bahwa yang baru saja terjadi adalah mimpi. Tapi ada yang aneh. Bau amis darah masih tercium kuat di hidungku. Bapak lalu memintaku keluar ke ruang tamu. Di sana ternyata ada ibu, kakak, serta kakak iparku. Kemudian Bapak bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum aku menjawab, aku bertanya balik apakah Bapak tadi sempat masuk ke kamarku dan tidur di sana. Ternyata Bapak menjawab tidak. Aku tentu makin gemetar mendengar itu. Berarti sejak kulihat masuk kamar dan berbaring, itu adalah sosok yang memang dari awal berniat menerorku. Bukan itu saja yang menambah ketakutan. Tadi hampir bersamaan dengan ketika aku diganggu dalam mimpi, semua orang di rumahku mengaku juga didatangi sosok yang sangat menyeramkan. Dari cerita ibu tentang ciri-cirinya, sepertinya itu adalah sosok yang sama dengan yang dari tadi menerorku. Suasana menjadi tegang malam itu. Kecuali Kiran yang sedang tidur, kami berdiskusi di ruang tamu. Bapak menyimpulkan bahwa keluarga kami mungkin memang menjadi sasaran. Kakakku yang juga terlihat pucat juga mengaku ditemui sosok serupa di dapur. Mirip dengan yang kualami, awalnya dia mendengar suara orang di dapur. Dari belakang, dia mengira itu adalah Bapak. Tapi begitu membalikkan tubuh, ternyata wajahnya penuh bercak darah dan memamerkan gigi taringnya yang tajam. Kata kakakku, sosok itu juga berusaha mencekiknya. Untungnya, setelah membaca beberapa doa, sosok itu lalu menghilang tiba-tiba. Karena suasana makin tegang, aku mengeluarkan pengakuan yang akhirnya mengagetkan semuanya. Sambil menunduk, aku menceritakan bahwa tadi pagi memandikan jenazah mayat laki-laki yang kemudian cincin akiknya kuambil. Sambil memegang jari, aku juga mengaku bahwa dari tadi berusaha melepas cincin itu dan tak pernah berhasil. Bapak dan ibu langsung terlihat sangat marah. Ibu ngomel-ngomel dan berkali-kali menasihatiku untuk tak pernah mengulangi perbuatan seperti itu. Selain sebenarnya adalah pencurian, akibatnya bisa seperti ini. Aku lagi-lagi hanya bisa menunduk terdiam dan tak berani bersuara. Bapak juga mengingatkan bahwa gangguan seperti ini bisa saja berlangsung lama, sampai masalah cincin teratasi dan dikembalikan pada keluarganya. Ibu kemudian mencecarku tentang siapa jenazah yang kumandikan. Tentu saja aku tak bisa menjawab, karena bahkan polisi pun tak menemukan identitas apa-apa. Dengan nafas yang terlihat mengeluh panjang, Bapak lalu mengajak kami semua tidur bersama di ruang tamu, agar gangguan itu tak datang lagi. Kakakku juga disuruh mengambil Kiran di kamar untuk tidur bersama. Untungnya, sampai pagi datang, tak ada lagi gangguan dari makhluk mengerikan itu. Pagi harinya, Bapak mengajakku ke rumah Haji Sukri, salah satu tokoh agama di desa kami. Saat akan berangkat ke rumah Haji Sukri, aku kembali mendapat telepon dari rumah sakit karena ada jenazah yang harus dimandikan. Karena masalah ini sangat serius,
aku terpaksa menolak untuk memandikan jenazah dengan beralasan tak enak badan dan meminta rumah sakit untuk sementara mencari orang lain. Sesampainya di rumah Haji Sukri, Bapak menceritakan apa yang semalam kami alami dan juga penyebabnya. Aku juga menambahkan detail yang kulakukan ketika memandikan jenazah di rumah sakit. Setelah mendengarkan dengan seksama, Haji Sukri segera memeriksa cincin di tanganku dan mencoba melepasnya. Lagi-lagi cincin itu tak bisa lepas. Haji Sukri lalu memandangi cincin itu dengan seksama. Sepertinya beliau juga heran, kenapa cincin itu begitu sulit dilepaskan. Kemudian kami diminta untuk berwudu. Di musola depan rumahnya, Haji Sukri melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, beliau meminta kami mengaji bersama-sama. Tak lama kemudian, Haji Sukri kembali mencoba melepas cincin akik di jariku dan syukurnya kali ini berhasil. Aku merasa sangat lega dan kemudian Haji Sukri mengajak kembali ke rumahnya. Beliau lalu menyuruhku untuk mengembalikan cincin itu pada keluarga jenazah. Kalau memang jenazah masih ada di rumah sakit, aku diminta untuk memasang lagi tepat di jari seperti semula. Kata Haji Sukri, jangan sampai aku berani melanggar. Seperti yang juga pernah dikatakan ibu, itu adalah tindakan pencurian. Beliau khawatir gangguan itu akan tetap datang jika aku tak segera mengembalikan cincin itu. Setelah berpamitan, aku dan Bapak segera pulang dan setelah menurunkan Bapak di depan rumah, aku segera berangkat menuju rumah sakit. Dengan semua kekhawatiran masih bergelayut di hatiku, aku berharap jenazah itu belum dijemput oleh keluarganya, agar secepatnya cincin ini bisa ku kembalikan. Sesampai di rumah sakit, aku langsung ke bagian administrasi kamar jenazah. Dan untungnya, jenazah tanpa identitas itu masih ada. Tak ada keluarga yang menjemput. Karena kebetulan yang menjaga kamar jenazah adalah teman akrabku, aku langsung masuk ke dalam. Setelah melihat daftar di mana dia diletakkan, aku segera mengembalikan cincin itu ke jari tengahnya, sambil membaca beberapa doa dan surat pendek. Sambil berbisik, aku meminta maaf karena aku telah mengambil cincinnya. Aku sempat merinding, tapi dengan perlahan dan mengumpulkan segenap keberanian, akhirnya cincin itu kembali melingkar di jarinya. Semua rangkaian kejadian ini membuatku jera dan berjanji dalam hati untuk tidak mengambil barang-barang milik jenazah lagi. Sebelum pulang ke rumah, aku mampir ke rumah Sinta, sambil berharap pertemuan dengan pacarku sedikit membuatku merasa tenang. Tapi masalah cincin, aku sama sekali tak berniat menceritakan padanya, karena aku tak mau dia ketakutan dan khawatir. Di sana kami mengobrol cukup lama dan ketika sore tiba, aku pamit pulang. Ada rasa tenang dan lega di hatiku karena sudah mengembalikan cincin akik itu. Semoga semua gangguan tak akan datang lagi. Malam harinya, sekitar jam 9, HP-ku berderi. Terlihat nama Sinta memanggil. Ada perasaan tidak enak kali ini. Begitu teleponku angkat, Sinta mengatakan bahwa ada sebuah cincin akik tergeletak di meja dan menanyakan apakah itu cincinku. Belum sempat aku menjawab, telepon terputus. Berkali-kali aku mencoba menelponnya kembali, tapi tak bisa tersambung. Rasa khawatirku makin kuat. Firasatku berkata Sinta juga akan mengalami gangguan, atau bahkan bisa jadi mengganggu juga keluarganya. Sebenarnya ada keinginan untuk ke rumah Sinta saat itu juga. Tapi karena kondisi hujan deras,
aku berencana besok baru akan ke sana. Karena rasa takut semakin kuat, aku menceritakan itu pada bapak. Terutama keanehan ketika Sinta menemukan cincin di meja ruang tamunya. Padahal sebelum ke rumah Sinta, aku telah mengembalikan cincin akik itu di ruang jenazah. Bapak menyarankan besok pagi untuk mengajak Haji Sukri ke rumah Sinta. Rupanya beliau juga merasakan kekhawatiran yang sama, bahwa gangguan makhluk itu bisa jadi akan menyerang Sinta dan keluarganya. Sepanjang malam itu, aku tak berhasil memejamkan mata. Banyak kekhawatiran berkeliaran di benakku. Aku belum benar-benar yakin gangguan makhluk itu akan hilang padaku. Juga kekhawatiran baru tentang Sinta. Apalagi berkali-kali aku menelponnya gagal dan bahkan HP-nya tak aktif lagi. Ketenangan baru sedikit kurasakan ketika sayup-sayup terdengar adzan subuh. Dan aku berhasil tidur tak lama setelahnya. Entah berapa lama aku tertidur saat bapak membangunkanku. Dengan wajah panik, bapak mengabarkan sesuatu yang sangat di luar dugaanku. Kata beliau, Sinta mengalami kecelakaan saat akan mengantar cincin ke rumah. Aku sempat mengecek HP. Ternyata ada 8 panggilan tak terjawab dari Sinta. Dengan segera, aku berangkat menuju rumah sakit. Karena kata bapak saat ini Sinta ada di sana. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Sinta sudah berkumpul. Dan ternyata Sinta sudah meninggal. Aku menangis sejadi-jadinya ketika melihat ada sebujur tubuh ditutup selembar kain. Aku menghampiri bapak dan ibunya yang sedang berpelukan haru sambil menangis. Mas Robi, kakak Sinta, sempat bercerita padaku. Katanya dari kemarin sore Sinta bingung mencari HP-nya. Kata Sinta, dia sempat men-silent suaranya sebelum tidur siang. Semua orang dilibatkan mencari, tapi tak kunjung ketemu. Baru tadi pagi, HP-nya ketemu di bawah kolong dan sudah dalam kondisi tidak hidup karena kehabisan baterai. Aku terhenyak mendengar itu, karena jelas-jelas tadi malam Sinta menelponku. Aku dan Mas Robi pun saling berpelukan. Aku memang sudah sangat dekat dengan keluarga Sinta dan berencana menikah akhir tahun ini atau awal tahun depan. Perlahan dan dengan langkah gontai, aku membuka kain penutup itu. Ternyata kondisi jenazah Sinta dan luka yang dia alami sama persis dengan luka yang dialami jenazah tanpa identitas yang kuambil cincinnya. Tangisku semakin pecah. Ada penyesalan luar biasa di hatiku. Mungkin karena kebiasaan buruk dan konyolku, aku harus kehilangan orang yang sangat kucintai. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah horor pemandi jenazah. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.